Halo, selamat pagi kembali di channel Review. Kita melanjutkan materi sebelumnya ya mengenai reduksi dan oksidasi. Yang di sini dia berlanjut ke katode atau katoda ya. Jadi tempat berlangsungnya reduksi itu atau kalau reduksi itu kan letaknya di sebelah kiri ya elektronnya. Ini ya. Kalau kita mengatakan reduksi, elektron ada di sebelah kiri. Dan reduksi itu terjadi di katoda, dikatakannya tempat berlangsungnya reduksi tersebut. Dan itu bisa dimungkinkan dia terjadi secara bersamaan. Lalu ada reaksi entropinya ini, ya. Jadi setidaknya harus ada satu yang teroksidasi dan satunya tereduksi. Itu memang sebuah prinsip dari elektrokimia. Dan reaksi tersebut disebut kadang-kadang kalau apa namanya masing-masing maksudnya ya si reaksinya oksidasi dan reaksinya si reduksi, maka itu dikatakan setengah reaksi kalau berlangsungnya kita pisahkan satu-satu mana reduksi dan mana oksidasi. Nah, di sini itu tidak ada namanya akumulasi ya dari muatan listrik bersih yang berasal dari elektron maupun dari ion. Sehingga di situ akan diistilahkan dalam laju total oksidasi yang pasti akan sama dengan laju total yang di sisi reduksi. Jadi itu nanti bentuknya ekuivalen. Nah, di sini ada contoh sama dia logam seng ya, sini Zn. Zn itu kalau dilihat dia itu sebenarnya kan golongan B ya. Kalau nggak golongan B ya berarti dia tidak akan teroksidasi atau dia tereduksi kalau misalnya ya. Kalau di sini teroksidasi ya, karena letaknya di sebelah kanan ya. Eh apa tapi kalau golongan B itu biasanya membentuknya adalah bentuk zat padatnya sendiri yaitu Zn. Menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Di sini sudah diketahui ya kalau Zn itu sebenarnya posisinya adalah golongan 2B ya di sini ya. Terus lalu dia temennya larutan asam. Nah, larutan asam ini kalau misalkan dia ada di sisinya reduksi, maka dia itu sebenarnya kalau asam itu ada kaidahnya. Dia akan berubah menjadi gas. Gas yang di sini adalah H2. Yaitu 2H plus sama 2 elektron menjadi H2. Nah, kalau misalnya di sisi apa namanya oksidasi yang sebelah sini ya misalkan nanti dia adalah sebuah zat yang bisa dimodifikasi maka itu adalah H2O. Mungkin bisa ngelihat dengan materi sebelumnya ya, maksudnya yang di atas di sini itu ya. Nih, jadi ada kaidahnya. Nah, tolong dilihat lagi kaidah yang sederhana ini di kimia SMA ya, maksudnya ya. Oke, lalu di sini jika tidak, oh sorry, oh ya, sudah ya berarti ya. Dan di sini dikatakan bahwa Zn itu merupakan konduktor listrik yang besar. Bagus maksudnya ya. Katakan di sini, jadi elektron-elektronnya dapat ditransfer ke daerah yang berdekatan dengan ion H plus ya di situ. Selanjutnya, kalau di situ tidak ada reaksi oksidasi maupun reduksi lain ya yang terjadi di situ, maka di situ totalnya hanyalah jumlah dari reaksi persamaan 16,6, 16,8 dan 16,9. Ya, jika memang tidak ada. Nah, sehingga kalau kita nanti sudah dapat mana reaksi oksidasi dan reduksi, ini tuh digabung ya, jadi reaksi yang dikatakan energi bersih lah dikatakan. Dan jumlah elektron itu sebenarnya kayak saling mengeliminasi ya. Ini kan posisi sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sama-sama sudah bentuk 2 elektron. Jadi ini kalau dijumlah, maka sisi kanan dan sisi kiri akan saling mengurangi. Makanya di sini dia Zn 2H plus menjadi. Jadi tanda tambahnya sebelah sini, tapi pemisahnya ada di panah ya, jadi tetap di sana. Sehingga menghasilkan Zn2 plus dan 2H plus menjadi H2 dalam bentuk gas. Nah, jadi bisa dilihat yang mana mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Kalau reduksi, dia elektronnya ada di kiri ya, atau di sebelah kanan. Oke, di sini ada gambar, ya, ada gambar 16,2 merupakan sebuah sel elektrokimia, yang di sini ada Fe sama Cu, yaitu besi dan tembaga. Nah, di sini dia bisa dikatakan larutan imersi, larutannya sebesar dengan konsentrasi 1 molar. Nah, nggak taunya di sini tuh besinya tuh terkorosi, sementara elektrodanya adalah si tembaga itu sendiri. Nah,
Dengan melihat seperti yang ada di contoh yaitu besi dan tembaga di sini, jadi nggak semua bahan itu teroksidasi membentuk ion ya di sini ya. Nah, di sisi kiri ini adalah daerah besi yang dikatakan besi murni. Dia rendamlah di sini sehingga dia membentuk ion Fe2+ dengan konsentrasi 1 molar. Sedangkan yang sebelah sini adalah si tembaga yang nanti akan membentuk ion Cu2+ sama 1 molar di sini. Nah, di bagian tengah sini ini adalah pemisah dan di sini ditulisnya adalah membran yang membatasi campuran dari kedua larutan di sini. Nah, jika elektroda besi di sini dan tembaga ini dihubungkan oleh secara elektrik, ya, akan terjadi reduksi untuk tembaga, ya, di sini reduksi, ya. Jadi Cu2+ ditambah 2 elektron, ya, menjadi di sini adalah untuk daerah Fe. Sebenarnya kalau untuk tahu yang mana, apa sih namanya, siapa yang terreduksi, siapa yang teroksidasi, mending ingat tentang deret sel voltage, ya, yang lihat Baginda Kaisar nanti meninggal, alamat mana zaman feodal, lihat Sang Prabu, hancur ketinggalan agama angkatan. Jadi itu ada ya, ini kan hancur ya. Jadi posisinya sebelah kanan mengurangi sebelah kiri. Jadi hancur, cu itu nih hancur HCU. CU-nya ada di sebelah kanan. Niat Sang Prabu atau zaman feodal, FE di sebelah kiri. Jadi CU itu di sebelah sini, FE sebelah sini. Jadi biasanya itu kanan kurang kiri ya, dikatakan di sana. Nah, lalu di sini ada juga pembahasan bahwa ion Cu2+ itu akan mengendap sebagai logam tembaga pada elektroda tembaga itu sendiri. Ya, lalu juga di situ besi larut, ya, dan akhirnya di situ ada dua reaksi setengah sel. Kalau dua reaksi setengah sel digabung ya jadi reaksinya kan penuh ya atau bersih di sini. Nah, di sini kan tadi ya diumumkan dengan elektrik ya, berarti arus listrik atau ya sini diumpamakan dalam melewati sirkuit eksternal. Sehingga yang mengakibatkan ada elektron yang dihasilkan oleh oksida besi mengalir ke sisi tembaga agar Cu-nya terdeteksi. Selain itu ada beberapa gerakan ion bersih ya dari setiap sel yang melintasi membran tersebut. Nah, ini tuh yang dikatakan dengan galvanisasi ya dikatakan di sini. Nah, di mana yang galvanisasi itu dia itu ada dua logam yang terhubung dari apa namanya secara elektrik di dalam elektrolit. Nah, ini kan tadi ada konsentrasinya. Ya, ini ada membran, ini elektrolitnya dan sini konsentrasinya. Dan di situ akan mengakibatkan mana logam yang menjadi anoda, yang dikatakan di sini anoda itu yang mengalami korosi, sementara yang lainnya bersifat katoda. Ya, kalau begitu secara nggak langsung ini kan yang Cu ya. Di Cu ini tadi dia katakan posisinya akan menjadi elektroda di sini, sedangkan besi yang tereduksi yang posisinya sebagai anoda di sini ya. Berarti ini yang akan terkorosi di sana. Ya, jadi dibedakan ya. Jadi Cu, Fe berarti kan ini posisinya kalau Cu itu berarti reduksi kurang oksidasi ya di sini ya. Oke. Selanjutnya juga di sini dia beritahukan bahwa akibat dari oksidasi ion logam itu dapat masuk ke dalam larutan korosi sebagai ion. Dan situ akan bisa saja dia membentuk senyawa yang tidak mudah larut yang di persamaan 16 yang ada di pembahasan 16.12. Oke ya. Jadi saran saya untuk melihat ini lihatlah deret volta ya. Yang mana ini? Ya Fe tentu lebih mudah terkorosi ya karena letaknya lebih sebelah kiri. Ya ini kan dengan si Cu sendiri ya makanya di sini apa mana nih yang posisinya anoda dan anoda itu yang bagian terkorosi. Sedangkan yang sisi satu lainnya yang mestinya kita bahas katoda. Oke, ini ada tugas ya di sini. Dia bertanya apakah Anda berharap besi terkorosi dalam air dengan kemurnian tinggi. Ditanyain mengapa ya dan mengapa juga tidak. Dikatakan di situ. Ya.
Selanjutnya kita ke gambar 16.3 ya di sini ya. Ini sama ya, dia sel kimia, Mas. Cuma bedanya di sini besi sama seng. Kalau yang sebelumnya tadi yang besi sama Cu ya. Kalau ini niat zaman feodal, berarti kalau zaman feodal Zn baru Fe dulu. Berarti secara nggak langsung Fe-nya ini di bagian sebelah kanan, ya, zaman feodal. Iya, tuh. Zn-nya ada di sebelah kiri. Jadi di sini sama dengan model yang tadi ya, pemisahnya adalah membran gitu ya. Pemisahnya adalah membran, di sini dia terlarut dalam sana. Dan sehingga di sini Fe-nya menjadi katoda. Ya kan posisinya di sebelah kanan ya. Sedangkan si Za-nya menjadi anoda. Dia katoda kurang anoda. Reduksi kurang oksidasi yang dikatakan di sini. Dan ternyata di sini potensial dari reaksi sel itu ada 0,323 volt, sehingga di sini akan ada terjadinya perbedaan tegangan ya, dikatakan seperti ini. Dan itu tuh ya, kalau namanya perbedaan tegangan, kalau di teknik kimia itu namanya driving force, sebagai kekuatan pendorong nih untuk melangsungkan reaksi elektronikimia yang oksidasi dan reduksi. Nah, dari kita melihat ada perbedaan tegangan tadi, akibatnya bahan logam itu dapat mengalami ya oksidasi, dan bila digabungkan dengan logam lain tersebut, yang awalnya mungkin tadinya terreduksi, sekarang malah jadi teroksidasi. Nah, setengah sel yang lainnya itu mirip lah ya, seperti elektrodika zat murni. Sekarang ngelihat Zn sama Fe ya posisinya. Kalau dilihat dari deret volta, keduanya akan memberikan bentuk ionnya. Enggak, ya, tapi Zn menjadi Zn2 plus lah kita katakan. Karena posisinya zaman feodal, berarti Fe-nya dulu nih ya. Fe-nya dulu berarti Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. Dan kan yang Zn itu Zn ditambah menjadi ya, menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Ini kan sebenarnya kalau ribet mau tahu tentang resist tengasannya ya balik lagi lah buku SMA saja ya. Selanjutnya di sini ada apa ini namanya gambar 16.4, itu reaksi setengah sel ya sebagai referensi di hidrogen standar. Jadi di sini yang tadi ya, yang driving force-nya itu ada perbedaan potensial listrik di sini nih untuk menjadi sebuah bentuk pendorong. Nah, di sini di referensi dengan gambar 16.4, mereka menentukanlah titik referensinya ya yang dapat dibandingkan dengan bagian selnya lain. Nah, sel referensinya ini kamu pilih aja deh, terserah masuknya sini. Dan dari gambar ini pun itu akan terlihat mana platina. Platina di sini ya, platina ini inert ya, zat inert yang larut dalam 1 molar dalam keadaan ion H+. Nah, di sini juga larutannya ada jenuh dengan gas hidrogen yang digelembungkan dengan angin tekan sekian dan suhu sekian. Nah, kalau yang ini kan bedanya di sini tuh tidak ada penambahan untuk melakukan reaksi tersebut, untuk melakukan potensialis tersebut ya. Kalau yang ini tuh dimodif banget ya, dimodif sama dia ada lautan hidrogen, ada platinanya, ada tekanannya di sini ya, lebih cakep lah kalau kata-kata ya. Nah, kalau yang di sini tuh tidak demikian ya. Jadi saya katakan lebih manual lah pengajaran. Biasanya prinsip dari air aktif sih kalau ngeliat bentuknya seperti ini ya. Karena dari kata dan angkanya memberikan gap dan menghasilkan driving force. Nah, ini ada tabel dari 16.1 ya nantinya di sini ya. Itu dia akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik yang menghubungkan setengah sel standar elektrodia di sini ya. Nah, tabel dari 16.1 itu dia menunjukkan kecenderungan lah korosi beberapa logam di sini ya. Ada emas, platina lah. Di sini dikatakan adalah logam mulia. Lalu ada yang bergerak ke bawah ini ya, rentan terhadap oksidasi dan kawan-kawan. Tapi dia ada juga si kalium memiliki reaktivitas yang tinggi. Lihat di sininya ya. Karena kita berharap ketika reduksi dikurangi oksidasi, itu posisinya dia positif.
Misal di sini AU ya, aurum ya atau emas. Yang posisinya di sini dia adalah daerah katoda ya, atau reduksi di sini. Nah, posisinya positif. Jadi kalau misalkan kita mau putar, jadi AU menjadi ya, ini kan posisinya AU 30 tambah 3 elektron, menjadi AU. Sekarang kalau dibalik, AU menjadi AU 30 ditambah 3 elektron. Ketika ini ruas yang ada di hasil menjadi daerah rektan, maka standar eksponensialnya harus dikalikan -1. Oke, sedikit lagi di sini ya. Dan di sini kita mempertimbangkan ya ketika kita membuat reaksi setengah sel. Ini ada M1 menjadi M1N plus ditambah N elektron. Ketika posisinya dia N plus di sini, maka dia harus depannya memberikan N elektron menjadi M2. Ini reaksi setengah sel yang mana yang posisinya untuk daerah negatif, yang ini adalah daerah positif. Positifnya ini maksudnya apa ya, katoda dan anoda ya kita katakan. Nah, di situ ada keterlibatan fenolisme sebagai potensi standar yang dihasilkan dari serial GIA standar ya. Dan di sini tuh menambahkan lah ya dari persamaan 16,16 sama 16,16 ya. Sehingga kalau kita mengikuti persamaan yang tadi, maka potensial keseluruhannya dari sel tersebut yang disimbolkan dengan fenol, delta ya, delta fenol bahwa Fen20 dikurang V10. Dan untuk memungkinkan bahwa reaksi dari elektrolitnya itu dapat berlangsung secara spontan, fenolnya harus positif. Jika negatif, arah sel voltanya hanya kebalikan dari persoalan 16,17 ini yang kayak ada ruas ya, kalau kita katakan yang tadinya ada di rektam jadi ini jadi produk dan sebaliknya. Nah, dari situ kita mengetahui sel standar digabungkan ya lebih rendah yang mana mengalami oksidasi, mana yang lebih cepat yang akan mengalami reduksi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Terima kasih.